Selamat malam rekan-rekan, kembali bersama saya Maruli Tuasinambela. Pada kesempatan ini kita akan membahas seputar tentang XAU US dollar menguji pivot 2662. Data ekonomi Amerika Serikat jadi kunci arah pergerakan harga emas. Pada kesempatan ini, yang menjadi konsentrasi kita adalah bagaimana pergerakan data dari Amerika Serikat menjadi krusial bagi kita karena ini akan menjadi penentu pergerakan harga, di mana indeks manufaktur empire dan juga PMI manufaktur, nah ini merupakan satu gambaran kondisi ekonomi dari Amerika Serikat yang dapat mempengaruhi sentimen terhadap mata uang US dollar dan juga pergerakan untuk XAU US dollar. Nah, kalau dari data-data ini kita bisa melihat bagaimana indeks manufaktur Empire State dari New York pada pukul 20.30. Nah, ini adalah sebelum data dirilis, di mana kita bisa melihat ya jika data aktual lebih rendah dari ekspektasi, ini menunjukkan penurunan signifikan pada aktivitas manufaktur di New York, memperkuat sinyal pelemahan ekonomi Amerika Serikat. Nah, hal ini melemahkan dolar dan bisa mendorong kenaikan harga emas. Nah, ini adalah salah satu bagaimana cara atau contoh menganalisa suatu data dari fundamental, rekan-rekan. Tetapi jika angka dirilis lebih tinggi dari ekspektasi, dolar Amerika berpotensi menguat dan menekan pergerakan harga emas ke level support. Nah, bagaimana cara mempelajari ini adalah rekan-rekan yang masih pemula memperhatikan bagaimana ekspektasi, apakah nanti ketika dirilis sama atau lebih kuat atau bahkan lebih rendah dari previous data atau data sebelumnya, dan juga dari PMI manufakturnya. Jadi ekspektasinya 49,9 ya, jadi yang sebelumnya itu adalah 49,7. Nah, demikian juga PMI jasa dan PMI composite S&P Global yang pukul 21.45, di mana PMI komposit diperkirakan di 54,9, sementara PMI jasa diperkirakan turun 55,7 dari sebelumnya adalah 56,1, rekan-rekan. Nah, di dalam hal ini sebagai pemula, sebelum melihat grafik, sebaiknya diperhatikan dulu kalender ekonomi yang akan dirilis pada hari ini, apa saja yang menjadi datanya. Nah, kemudian adalah secara teknikal baru rekan-rekan perhatikan di mana level daripada pivot dari suatu harga. Contohnya resisten 1, resisten 2, resisten 3, support 1, support 2, dan support 3. Nah, ini menjadi acuan. Kemudian baru didefinisikan secara teknikal sesudah fundamentalnya dirangkumkan, dibuatkan satu definisi, maka contohnya dari rangkuman pergerakan artinya rekan-rekan bisa melihat suatu kesimpulan jika data lemah artinya dolar melemah, emas bisa rebound. Nah, tetapi jika data kuat, dolar menguat, emas bisa turun. Nah, itu merupakan langkah yang selanjutnya. Nah, sesudah itu rekan-rekan baru ya kita harus membuat suatu trading plan itu dengan terencana ya. Oke, nah selanjutnya kita lihat secara fakta. Contohnya data yang keluar itu, nah untuk data Amerika, contohnya yang keluar tadi barusan data yang kita bahas itu adalah pertama ya dari New Empire State manufakturnya untuk indeks Desember ternyata minus. Nah, dapat disimpulkan ketika ini 0,2 lebih kecil dari 6,40 ya, dari yang sebelumnya ada 31,2, artinya di sini terjadinya pesimisme. Pesimisme ini artinya bisa melemahkan dolar dan juga menguatkan untuk emas. Nah, kita lihat nanti faktanya bagaimana ya. Nah, kemudian adalah di sini kalau kita memperhatikan 49,4 ini adalah pesimisme dari previous data, dan data yang keluar itu ternyata lebih jelek daripada yang diprediksi 48,3. Nah, dua data ini menunjukkan bahwa emas itu akan naik dari dua data ini, rekan-rekan. Nah, tetapi perlu kita lihat juga ada dua kekuatan yang berimbang dari S&P Global Composite PMI-nya, yang tadinya di sini kita melihat optimisme 55,1 dari 54,9. Ini optimisme, rekan-rekan. Ternyata data yang keluar jauh lebih baik. Ya, bahkan di sini luar biasa 56,6. Dan juga di bintang 3-nya di S&P Global Service PMI untuk Desembernya, yang tadinya ini pesimisme ternyata
Di sini luar biasa 58,5. Jadi dua data mengatakan emas akan naik, tapi dua data mengatakan emas akan turun. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Nah, inilah yang sering menjadi dilema bagi para newbie, bagi para traders yang masih baru. Pak, bagaimana cara membaca data ini sebenarnya, Pak? Mana yang perlu kita perhatikan? Di dalam bobot dari data ini yang disebut memiliki bobot data fundamental. Jadi rekan-rekan sebagai pemula, rekan-rekan bisa mempelajari berbagai bobot daripada data, mana yang lebih berpengaruh kepada pergerakan harga, dan atau mungkin saja itu adalah hanya data pendukung saja, maksudnya tidak seberapa efek dengan pergerakan harga. Nah, materi ini artinya kita bisa pelajari dari makroekonomi. Nah, jadi memang dari semua traders itu tidak semuanya background dari ekonomi. Nah, jadi bisa dimaklumin sehingga tidak semua dapat menerjemahkan laporan data ini. Ya, tidak semua orang dapat menerjemahkannya ke dalam bentuk pemahaman yang memang objektif. Nah, yang kedua adalah baru kemudian kita perhatikan dari sisi contohnya ini adalah teknikalnya. Nah, di mana di sini bagi rekan-rekan yang sudah belajar di silver ya. Nah, yang sudah belajar di silver sebenarnya sudah dapat materi ini. Oke, tidak perlu kita jelaskan di sini. Di sini hanya di sini kita publikasikan. Ya, di sini kita sampaikan ya. Salah satu contohnya adalah di sini kita sudah membuat pemetaan harga di mana ini adalah uptrend rekan-rekan. Nah, di dalam uptrendnya kita bisa melihat di sini ada minor trendnya juga ya. Nah, minornya di sini mengalami penurunan dia rekan-rekan ya. Oke, ini nggak perlu saya ini. Oke, dari minornya ini kita bisa melihat bahwa harga itu berada di dekat dengan garis daripada tren kita ya. Di daerah sini dia rekan-rekan ya, tetapi dia tidak tembus karena harga pada saat ini di 2657. Nah, oke, running sekarang di 255 ya. Oke, agak sedikit delay, coba saya refresh dulu. Nah, kalau dengan demikian berarti dapat kita simpulkan karena trennya masih secara majornya masih tren naik. Ya rekan-rekan, artinya tidak ada salahnya kalau misalkan kita coba contohnya masuk dengan posisi beli, contohnya ya. Nah, karena kita berada di harga support ya rekan-rekan. Nah, kita pasang stop lossnya, contohnya di support 1. Oke, support 1. Dan kita pasang target profitnya, contohnya apakah mau di resisten 1 atau mau mendekati resisten 1 juga bisa rekan-rekan. Nah, stop loss-nya harus kita pasang dulu. Nah, jadi kira-kira demikian. Nah, bagi pemula, nah yang perlu dipahami adalah pertama, ya pahami dulu fundamentalnya atau ekonomi kalender yang data-data yang dirilis, apakah itu optimisme atau pesimisme. Nah, kemudian yang kedua adalah sesudah itu rekan-rekan perhatikan faktanya secara faktual, artinya apakah tren yang terjadi di market itu ya, apakah uptrend atau downtrend atau sideways atau bagaimana. Nah, kemudian baru tentukan entry-nya. Untuk entry point apakah mau jadi seorang buyer atau seorang seller. Sesudah masuk, maka tentukan dulu yang pertama adalah money management-nya untuk stop loss-nya, dan yang kedua baru tentukan untuk target profit-nya yang realistis. Nah, ini disclaimer on. Ini hanya bersifat edukasi rekan-rekan. Jangan langsung ditelan mentah-mentah, jangan langsung dipraktekkan. Nah, rekan-rekan bisa coba terlebih dahulu di demo akun. Ya, demo akun, banyak demo akun. Atau misalkan rekan-rekan nggak punya demo akun, ya bisa coba demonya di MetaTrader 4 ya. Nah, ini adalah salah satu contoh bagaimana cara membaca market. Apakah itu dari sisi fundamental atau dari sisi teknikal rekan-rekan. Nah, ini sudah mau profit dia ya, cepat dia bisa langsung mau cuan. Nah, kita lihat di sini. Nah, harganya bergerak langsung ya. Nah, kita lihat sama-sama pergerakan harga yang sedang menuju cuan rekan-rekan. Nah, di dalam money management rekan-rekan, contohnya jika modalnya
50.000 US dollar atau 100.000 US dollar maksimal untuk jumlah lot atau posisi itu. Kalau untuk pemula 10% gunakan, jangan lebih. Nanti kalau sudah ekspor atau berpengalaman, contohnya rekan-rekan dari kelas silver sudah berpengalaman masuk ke gold, nah baru nanti rekan-rekan artinya sedikit lebih moderat daripada konservatif di dalam trading. Nah rekan-rekan baru gunakan modal yang mungkin 15% ditambah 5%, nah atau mungkin 20%. Tapi yang pasti adalah jangan pernah menggunakan seluruh equity untuk ditradingkan, karena itu sangat berbahaya ya. Kenapa sangat berbahaya? Jangan ikut-ikutan lah dengan orang-orang yang suka buy terus atau sell terus sampai habis equity-nya ya. Karena rekan-rekan ya, bagaimanapun juga kita ini adalah seorang manusia. Apabila harga itu berbalik melawan posisi yang kita harapkan, maka secara psikologi, nah contohnya kayak gini rekan-rekan, secara psikologi rekan-rekan tidak akan objektif melihat pergerakan harga. Nah yang muncul akan menjadi sesuatu yang menakutkan, momok yang menakutkan ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, share juga ke teman-teman kita yang membutuhkan edukasi. Dan semoga sukses selalu rekan-rekan. Selamat malam, happy trading.